kembali pada dirinya sendiri, dengan tujuan pada dirinya sendiri, dan dengan kesadarannya dia dapat bertindak, dan itu atas dasar keputusannya sendiri, sehingga akan memunculkan teori otonomi itu. Dan karena kebebasan itulah merujuk pada manusia itu bermartabat, sehingga hak-hak asasinya itu perlu dihormati, perlu diberi respek, baik itu bagi dirinya sendiri dan orang lain. Tentu semua manusia ketika dilahirkan dia sebagai manusia, dia sudah memikul hak itu, membawa hak itu, dan siapapun harus menghormati haknya sebagai manusia. Nilai moral itu terletak pada tindakan yang dilakukan demi kewajiban dan bukan sesuai dengan kewajiban itu. Jadi kewajiban dilaksanakannya karena kewajiban. Jadi kalau sederhananya, kenapa saya menolong? Ya karena memang saya harus menolong. Tidak lagi kenapa Anda menolong? Ya biar begini, begitu. Apalagi dengan bersyarat bahwa dengan menolong ya saya bisa dikenal orang, saya bisa dipuji-puji, nama saya diangkat gitu-gitu. Itu tidak berlaku bagi Immanuel Kant, karena bagi dia teorinya tentu imperatif kategoris ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan sangat menarik, padat bagi kita semua oleh Romo. Dan kalau dilihat-lihat memang pendekatan Immanuel Kant itu memang sangat rasional ya. Kiranya materi ini juga menjadi pemantik bagi kita semua untuk menanggapi, baik itu bertanya atau mau kritik atau menanggapi dalam bentuk apapun. Kami memberi ruang bagi peserta kuliah malam hari ini, tetapi tidak bermaksud mempercepat, tapi mungkin lebih dipersingkat saja pertanyaannya atau kalimat komentarnya, sehingga kelas kita bisa berjalan efektif dan semua yang ingin bertanya mungkin tidak 100%, tapi paling tidak ada beberapa orang yang mendapat kesempatan untuk bertanya. Baik, kita akan langsung pada sesi tanya-jawab. Kesempatan kepada Kak Jessica tanya. Silahkan Kak, silakan menanggapi. Baik, terima kasih Kak Lisa. Malam juga Romo, terima kasih banyak untuk materi yang diberikan. Saya hendak bertanya terkait dengan frasa hati nurani. Tadi disinggung, maaf ya kalau dalam sejauh saya menangkap, terkait dengan hati nurani ini berkaitan dengan apa yang manusia lakukan terhadap orang lain itu sebenarnya dia sudah tahu yang baik itu seperti apa, yang seharusnya dilakukan itu apa. Jadi keharusan melakukan sesuatu yang baik itu sebenarnya manusia yang nggak belajar filsafat pun itu sudah tahu, karena dia sumbernya adalah sumber dari seharusnya itu adalah suara hati yang dimiliki saya dan kawan-kawan pun juga pasti memilikinya. Cuma saya tuh entah pemahaman saya yang salah atau bagaimana atau sempit, tapi saya merasa bahwa frasa hati nurani ya, hati nurani itu semacam kontradiksi interminis. Jadi antara hati dan nurani itu sebenarnya berbeda. Karena apa? Setahu saya mungkin sejauh pemahaman saya dan berdasarkan saya membaca Alkitab, itu kan pakainya hati di sana. Walaupun saya mungkin berpikir apakah itu kesalahan translation juga, saya kurang tahu. Tapi di sana dikatakan bahwa hati pun menjadi sumber hampir banyak perbuatan jahat. Sedangkan ada frasa hati nurani. Nurani itu justru yang bisa dibilang sumber dari perintah-perintah untuk berbuat baik. Nah, apakah dalam perspektif Kant sendiri ada pemisahan antara hati dan nurani? Apakah ada wadah bagi perbuatan-perbuatan jahat itu? Atau hati dan nurani itu memang sudah menjadi satu kesatuan bagi wadah perbuatan-perbuatan baik itu? Atau bagaimana, Romo? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Kan sama sekali tidak menjawab pertanyaan ini, karena dia tidak bicara tentang suara hati dan tentang hati nurani.
saya menjelaskan bahwa yang Kant sebut fakta akal budi adalah apa yang kita maksud dengan suara hati. Nah, di situ yang diajukan Mbak Jessica itu memang penting. Kita hati nurani itu tentu tidak dipakai untuk semua hal yang datang dari hati. Karena di dalam manusia ada kecenderungan yang positif dan yang negatif. Di binatang saja ada melindungi anak-anaknya dan sebagainya, mengagresi. Itu saya pernah baca yang buku, kok bisa lupa ini orang tua itu yang terkenal mengobservasikan tikus-tikus itu, bagaimana misalnya tikus itu amat sangat keluarga dan asing itu akan diancam. Dia memasukkan dalam suatu ruang 10 ekor tikus jantan yang tidak terlalu akrab satu sama lain, tapi bisa. Kemudian dia memasukkan seekor tikus betina ke dalamnya. Nah, tikus betina itu lalu dilamar oleh jantan itu, dan betina itu memilih satu. Dan lalu mereka merupakan suatu pasangan. Dan apa yang terjadi? Pasangan itu lama-lama membunuh satu demi satu semua tikus lain, supaya akhirnya mereka menguasai semua 9 tikus jantan lain, akhirnya terbunuh oleh pasangan itu. Itu di binatang. Ya, bisa terjadi manusia, mungkin bisa kadang-kadang. Nah, kita harus membedakan antara hati nurani dan suara hati. Mengapa? Hati nurani hanya satu kesadaran bahwa kita seharusnya selalu bersikap baik dan tidak pernah jahat. Seharusnya selalu adil atau tidak. Tapi dalam situasi konkret selalu muncul pertanyaan, lalu sikap baik itu apa? Sikap adil itu apa? Di situ lalu masuk norma-norma dari lingkungan. Ada perbedaan antara masyarakat, mungkin perbedaan antara agama. Di situ juga orang bisa menipu diri atau kompromi dengan dorongan-dorongan jahat. Santo Ignatius pendiri Yesuit mengatakan bahwa kita harus belajar membedakan antara roh-roh, yang satu itu roh yang baik, yang satu roh yang jahat. Yang baik itu lewat hati nurani. Jadi hati nurani itu tidak perlu kita curiga, itu sesuatu yang terus terang saja juga ada pada orang ateis. Orang ateis pun sebetulnya tahu apa itu baik dan apa yang adil, apa yang tidak baik dan sebagainya. Jadi itu kompleks, itu sebetulnya sangat menghibur. Mungkin hanya ini jawaban saya, Mbak Jessica. Baik, terima kasih banyak Romo. Makasih juga Kak Lisa. Baik, terima kasih Kak Jess untuk pertanyaannya. Saya juga mengingat ya, dulu sempat Romo pernah bawa kelas etika juga, dan ada yang juga banyak yang saya tangkap dari kelas itu, di mana hati nurani itu membuat kita harus memilih mana yang adil, mana yang baik, dan kita harus memilih itu, dan suara hati seharusnya tunduk pada hati nurani itu. Dan ketika itu diabaikan terus-menerus, maka ya 1-2 kali kita berbuat jahat, mungkin masih ada rasa ya, masih merasa berdosa, masih ada merasa, aduh saya salah. Tapi ketika sudah sampai berkali-kali, akhirnya itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Tetapi setiap orang berbeda ya, bisa mengalami perubahan itu terus-menerus. Nah, menarik, dan kita akan lanjut pada penanggap berikut dari Pak Joko Priyono Santoso. Silakan, Pak Joko.
Selamat malam. Ya, Malam Pak Joko. Ya, selamat malam, Romo Magnis. Bahasan Romo malam ini menurut saya cukup berat, ya, karena ini berkaitan dengan utilitarisme yang ada di dalam etika. Pertanyaan saya sederhana, Romo. Bagaimana menurut Romo pandangan Louis Kahn ini berkaitan dengan penyalipan Yesus yang berkaitan dengan utilitarisme? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Romo yang berkaitan dengan Louis Kahn kaitan pada saat pemerintah menetapkan BPJS dan utilitarisme? Menetapkan Kemudian apa? yang Pemerintah menetapkan apa? BPJS, asuransi kesehatan. Oh iya, iya, iya. Ya, dengan utilitarisme. Karena di situ ada hak-hak individu yang hilang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, apakah berarti saya boleh mengatakan bahwa Louis Kahn itu tidak sependapat dengan gerakan-gerakan politik pada saat mereka melakukan pilkada dan pilihan-pilihan lain? Saya kira itu saja, Romo. Terima kasih. Selamat malam. Saya mulai dengan terakhir. Kant tentu tidak keberatan. Hanya pada waktu itu belum ada. Tetapi Kant menulis mengenai agama, mengenai negara, dan dia pasti akan mendukung bahwa negara itu ditentukan oleh masyarakatnya, dan pilkada adalah salah satu sarana. Tentu dia tidak masuk dengan rincian. Hampir semua undangan pemilihan umum di dalam demokrasi di dunia berbeda satu sama lain, jadi tidak sama. Tentu kan tidak masuk, tetapi demokrasi itu sesuai dengan cita-cita Kant. Lalu mengenai BPJS, Kant sama sekali tidak menyangkal hak negara untuk membuat undang-undang dan membuat peraturan dan penetapan yang dianggap memajukan kehidupan masyarakat. Hanya tidak boleh dengan melanggar hak-hak asasi manusia. Dan dalam negara modern, hal itu bisa di-clearkan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau orang merasa BPJS saya sebetulnya tidak melihat sama sekali mengapa mesti bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi dia bisa mengajukan itu kepada pengadilan yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi, dan itu akan ditentukan. Dan itu oleh Kant. Jadi Kant tidak mengatakan bahwa kebebasan warga negara tidak boleh dibatasi. Yang dia mengatakan yang boleh membatasi itu harus diangkat oleh masyarakat. Itu gagasan demokrasi sebetulnya dari Rousseau. Kant mendukung Rousseau. Jadi tidak lagi ada seorang yang mengatakan aku ini raja dari keluarga misalnya Habsburg dan karena itu aku berkuasa. Itu tidak mungkin. Lalu mengenai penyalipan, saya sebetulnya tidak menangkap di mana Yesus kan dihukum mati oleh penguasa Roma yang tidak berani melawan tuntutan para penguasa Yahudi agar Yesus sebagai pemberontak dihukum. Dan ini kiranya suatu hukuman yang jelas tidak adil, tetapi tidak berkaitan langsung dengan Kant. Di waktu itu pun bisa dipertanyakan, dulu orang juga tahu apakah suatu hukuman itu adil atau tidak, dan kelihatan amat sangat tidak adil hukuman salib terhadap Yesus. Jadi saya tidak melihat bagaimana Kant masukkan di situ tidak akan punya catatan, saya kira. Itu dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Joko dan Terima juga kasih. Romo untuk Terima jawabannya. kasih. Kita sudah di pukul 7:04, kira-kira kita bisa sampai pukul 9 atau cukup di setengah 9, Romo? Ya, saya ikut saja. Kalau masih ada pertanyaan ya kita Baik. teruskan saja. Baik. Nanti Silakan akan kalau kita mau. bagi peserta, ya, jika ingin bertanya silakan. Kita langsung beralih ke Ibu Linda Matia untuk mengajukan pertanyaan, kritikan, atau tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Selamat malam Romo, sehat selalu Selamat Romo. malam, Bu. Baik Ya. Romo, belajar dari para filosof tentang kehidupan, tampaknya hidup di dunia ini merupakan sebuah pencarian yang tidak pernah usai begitu Romo, termasuk pencarian dalam sebuah relasi atau hubungan persahabatan. Tampaknya persahabatan juga terdengar sederhana, namun sebenarnya memiliki pengaruh yang besar. Kalau Aristoteles mengatakan persahabatan yang sempurna adalah persahabatan yang mengarah kepada kebaikan, yaitu ketika semua menghendaki perwujudan kebaikan nyata dalam relasionalitas dengan sahabatnya. Dalam kacamata Kant, martabat manusia juga dipandang sebagai suatu relasionalitas persahabatan yang utuh begitu Romo. Lantas apa yang dimaksud oleh Kant? Maksudnya dengan menjadikan persahabatan itu sebagai konsep metafisis yang tidak pernah habis, sehingga segala bentuk kejahatan dan penderitaan manusia dapat terus teratasi. Konsep metafisis yang seperti apa yang dimaksud itu Romo? Begitu Romo, terima kasih atas jawabannya. Kant sendiri tidak memakai istilah konsep metafisik sama sekali. Jadi dia juga sejauh saya tahu tidak menulis sesuatu tentang persahabatan yang mencolok. Saya kira di dalam buku mengenai moralitas itu ada, tapi Kant bukan orang yang bicara mengenai itu. Dia bicara mengenai apa yang menjadi ciri suatu kewajiban etis pada umumnya. Dan yang justru khas pada Kant dan bisa dikatakan juga sedikit merupakan kelemahan, Kant mengatakan ciri khas kewajiban moral adalah bahwa formal, jadi bahwa bisa diuniversalisasikan. Suatu prinsip yang saya pakai bertindak, yang saya setuju kalau semua orang memakainya, itu secara etis itu oke. Kan tidak punya daftar kewajiban, daftar macam-macam etika, tetapi dia menolak bahwa segala macam mengikuti kecenderungan, mau bahagia dan sebagainya sudah dianggap etis, hanya itu sebetulnya. Jadi dia mau memurnikan faham mengenai apa itu etika. Terima kasih Romo. Baik. Terima kasih Romo untuk jawabannya, dan makasih juga Bu Linda untuk pertanyaannya. Kita akan segera beralih ke penanggap berikut dari Pak Hermawan. Waktu diberikan Pak, silakan. Baik, Romo mau bertanya, Silahkan. jikalau Immanuel kan ada bersama kita pada malam hari ini, kira-kira bagaimana pandangan beliau terhadap kasus polisi menembak polisi ini, Romo? Karena terkait dengan imperatif kategorikal tadi, Romo. Mohon pandangannya, Romo. Terima kasih. Saya kira dia mengatakan apa yang dilakukan oleh polisi yang tembak-menembak itu tidak bisa menjadi hukum universal, dan karena itu sudah pasti tidak moral. Mungkin kalau saya sih, mungkin dia akan bertanyakan sesuatu yang lain. Kan yang menarik di dalam kasus polisi tembak polisi itu adalah perkembangan ceritanya. Cerita semula yang kemudian lama-lama dibongkar. Saya bisa membayangkan bahwa Kant mengatakan
kok cerita sekonyol itu di mana langsung kelihatan tidak mungkin seperti itu. Kok orang punya cerita seperti itu bisa mendapat kedudukan tinggi di dalam kepolisian. Apakah tidak diharapkan orang berkedudukan tinggi bukan orang yang tak bisa berpikir itu? Jadi itu masih sebelum masuk ke dalam masalah moralitas. Dari sudut Kant itu jelas sesuatu yang tanpa ragu-ragu harus dikatakan tidak bermoral. Baik tembak-menembak itu maupun kebohongan. Ya, itu saja, Pak. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih Romo. Kita akan langsung beralih ke Pak atau Mas Purwo Nugroho, silakan. Ya, terima kasih bisa dengar suara saya, Romo. Ya, Pak Purwo. Ya, saya sebenarnya agak berkaitan dengan Pak Hendrawan Saragi soal ini sebenarnya kan di dalam teori hukum itu ada disebut dengan pembelaan diri sebenarnya. Pembelaan diri asal seimbang itu dianggap tidak bisa dipidana, walaupun secara teknis ini agak susah dibuktikan di mana-mana. Tetapi misalnya kalau misalnya membela diri, misalnya dia orang kita dibegal atau ditodong dan kita tembak mati atau kita bunuh, ternyata prakteknya susah sekali untuk mengatakan bahwa itu sebagai pembelaan diri, walaupun itu secara teori itu boleh gitu ya. Jadi ini apalagi biasanya kalau menyangkut nyawa manusia memang agak susah diampuni lah kira-kira begitu. Pembelaan diri yang menyangkut penghilangan nyawa itu agak susah. Tetapi memang di banyak tempat pembelaan diri memang dalam konteks pidana, konteks perang, kemudian pemanahan eksistensi itu selalu jadi pembenar. Ukraina, Rusia, Ukraina, dan seterusnya perang dunia juga bagian dari pembelaan diri katanya. Dalam hukum internasional juga katanya Amerika itu menyerang Irak itu dalam rangka pembelaan diri. Nah ini juga menurut saya jadi polemik yang menurut saya juga itu kan juga banyak mungkin punya yang harus didesak ke sana. Kemudian yang kedua tentang ini juga tentang bagaimana dengan kelalaian yang menyebabkan memang terabutnya martabat manusia. Misalnya gara-gara dia lalai bom nuklirnya itu meledak misalnya gitu kan. Jadi kan kemudian ini juga bagian dari yang itu berkaitan dengan berikutnya soal sanksi. Sanksi misalnya di hukum pidana di Indonesia yang diawali dari juga di Perancis itu juga hukuman mati itu masih dianggap relevan. Padahal kalau dalam konteks kan ini ya saya kira ya harusnya ditolak begitu loh. Indonesia sendiri itu masih mempraktekkan itu. Amerika yang katanya Bapak Demokrat sumber demokrasi di sana juga sama saja kira-kira. Nah ini saya kira memang dilema ini saya kira memang masih ada saya kira gitu. Saya minta komentar Romo soal beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Romo. Pak Purwo, tentu hal-hal ini semua tidak dibicarakan oleh Kant. Kant mau membantah bahwa asal orang mau bahagia atau mengikuti perasaan bela diri, perasaan membunuh, itu bahwa itu bersikap moral. Dan misalnya masalah hukuman mati, tentu tentang itu bisa diadakan perdebatan etis. Ya, hak asasi manusia tidak melarang hukuman mati, meskipun menurut saya pribadi harusnya tidak ada hukuman mati, tetapi itu tidak otomatis karena hukuman mati diberikan dalam rangka suatu pengadilan yang dianggap sah dan sebagainya. Jadi begitu juga segala macam kelalaian, kita juga selalu harus membedakan antara bahasa hukum dan bahasa yang moral.
dalam bidang moral misalnya, kelalaian bisa menjadi suatu kesalahan yang sangat besar. Dalam bidang hukum, hanya kelalaian yang bisa dirumuskan. Misalnya kelalaian mematikan suatu api, itu orang yang kemudian bisa dihukum oleh negara tergantung dari undang-undang. Itu kan tidak menyangkal hal-hal seperti itu, tetapi dia memberikan kita kesadaran bahwa kewajiban itu sesuatu yang serius. Dari etika yang spesialistik maupun dari pengalaman kita, maupun dari antropologi yang membandingkan pandangan moral berbagai bangsa dan budaya, kelihatan bahwa secara konkret ada banyak perbedaan. Dalam etika ada teori dulu pluralisme berdasarkan antropologi yang mengatakan ada macam-macam kebiasaan yang dianggap etis yang di lain negara tidak dianggap etis. Jadi tentang itu tentu harus ada diskusi dan pembicaraan. Saya dulu waktu mengajar etika mengambil contoh suku Chukchen. Chukchen itu orang yang tinggal di Kamchatka. Kamchatka itu suatu semenanjung dari Siberia yang masuk ke Pasifik, termasuk Rusia. Nah, orang Chukchen itu punya itu daerah dingin sekali. Kalau orang udah dari tua, misalnya 50, lalu biasanya mereka itu diberi pakaian hangat, lalu didudukan di dalam salju, dan pada pagi hari berikut mereka sudah mati. Nah, orang bilang kok bisa ada dianggap etis membunuh orang tua yang dikasih kalau sudah tua padahal belum dalam keadaan mati. Sesudah diperiksa, itu berdasarkan suatu kepercayaan bahwa menurut orang Chukchen, orang masuk ke dalam akhirat itu dalam bentuk fisik dia mati. Jadi kalau dia biarkan menjadi kropos, di akhirat dia juga kropos, maka perlu dia dimatikan sebelumnya. Maka anak-anak minta masih cium barang, lalu ditempatkan di salju, dia mati. Bagi kita itu tidak bisa dimengerti, tapi argumentasi bisa dimengerti. Jadi ini tentu hal-hal yang dalam etika khusus dibicarakan. Itu saja, Pak. Baik. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Purwo untuk pertanyaannya. Menyambung dari Pak Hendrawan ya. Dari Pak Hendrawan tadi saya juga tertarik dengan kan tadi ketika saya hubungkan dengan persoalan yang tadi ditanyakan Pak Hendrawan, saya cukup kurang berani untuk menyampaikan ini, tapi karena berhubungan dengan Kant, bahwa kasus kemarin itu yang tembak polisi itu kan sudah penetapan tersangka pertama itu kan dia mengaku ada suruhan atau ada perintah dari atasan untuk melakukan itu. Nah, tentu dalam kondisi ini semacam ada tekanan ya, begitu mungkin kira-kira Romo, artinya dia berada dalam posisi buruk nih, ketika dia menolak pasti nyawanya terancam. Maksudnya dia yang menembak. Iya, yang pelaku pertama tadi yang menembak tadi. Nah, mungkin itu kan dia pada posisi memilih antara kalau dia maju kena, mundur kena, gitulah kira-kira Romo. Jadi dalam konteks Kant ini bagi saya menarik, karena ketika kita korelasikan dengan itu, ya dia ada dalam kondisi itu sehingga mungkin ada isu-isu apakah hukumannya nanti diringankan atau bagaimana, kita tidak tahu. Ya, tidak banyak kaitan dengan Kant yang tidak membicarakan, tetapi yang jelas juga
ini pertanyaan yang saya dulu juga banyak mendengar, itu masalah perintah. Perintah adalah perintah, itu di zaman Nazi di Jerman dipakai. Segala kejahatan dibenarkan dengan argumen bahwa saya diperintah itu. Itu di dalam pengadilan internasional tidak pernah diterima. Jadi dalam kasus ini saya tidak tahu, tapi orang polisi bisa memerintahkan menembak mati orang yang tidak sedang melakukan kejahatan yang memungkinkan kematian. Itu pertanyaan menurut saya itu tidak mungkin, harusnya dia menolak itu, tetapi barangkali karena saya tidak tahu situasi, mungkin itu lain, mungkin dia akan ditembak sendiri. Semuanya kelihatan sangat aneh dan bagi saya memalukan bahwa itu terjadi di dalam kepolisian kita. Memalukan. Terima kasih, Romo. Sekarang Sedikit lebih baik, Mas. Bisa terdengar, Romo? kedengaran. Ya, Iya. ini Alhamdulillah. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Romo. Saya tidak tahu tadi sudah ditanyakan belum, saya tadi agak telat soalnya. Saya ingin tanya, Romo, kalau terkait dengan Immanuel Kant itu, kan dia juga dikenal sebagai sosok yang memperkenalkan argumen moral tentang Tuhan, Romo. Ya. Itu kalau kaitannya dengan etik itu di Tuhan itu posisinya di mana, Romo, kalau di dalam Kant gitu ya? Itu Romo. Itu menurut saya sesuatu yang penting, tapi dia menurut saya belum sampai betul. Tapi dia argumentasinya begini. Tentang Tuhan kita tidak bisa tahu menurut dia, karena kita hanya bisa tahu hal-hal yang ada sosok fisik. Dan Tuhan tidak ada sosok fisik, akan tetapi ada implikasi dari kesadaran moral. Dan dia mengatakan Tuhan itu sebetulnya suatu tuntutan logika. Jadi kita mempunyai kesadaran moral. Kesadaran moral itu memuat bahwa itu kesadaran yang sangat masuk akal dan bagus. Meskipun bisa menuntut macam-macam, misalnya dalam kasus yang saya sebutkan, kan di mana orang memilih untuk ditembak mati, untuk dibunuh daripada memfitnah. Tetapi dia merasa bahwa itu sesuatu yang utuh positif. Menurut Kant, itu tidak mungkin kalau semuanya berakhir dengan hidup di dunia ini. Jadi moralitas menjadi total tak rasional, andai kata dalam kematian kita habis. Jadi ada tuntutan adanya kehidupan sesudah kematian, tuntutan bahwa kita bebas, dan tuntutan bahwa yang baik akan diakui dan itu mengimplikasikan Tuhan. Jadi menurut Kant, masuk akal kalau kita percaya pada Tuhan. Itu bukan suatu bukti, tetapi tanda bahwa itu masuk akal. Dan saya sendiri, dalam buku saya Menalar Tuhan, memakai cara yang sedikit lebih beda, yaitu kesadaran kita mengenai baik dan jangan jahat. Itu kesadaran mutlak. Kita merasakan bahwa mutu kita sebagai manusia itu naik kalau kita taat pada hati nurani.
Dan bahwa kalau kita tidak taat pada hati nurani, apapun keuntungannya, nikmatnya, kemenangannya, kita menjadi manusia buruk. Itu tidak mungkin dari diri kita sendiri. Jadi di dalam hati nurani, kita berhadapan dengan realitas yang mutlak, yang total positif dan baik, yaitu yang kita sebut Tuhan. Sedikit lain daripada Kant, tapi akan juga ke arah itu. Jadi tidak bodoh percaya bahwa ada Tuhan. Saya selalu mengatakan tidak bisa Tuhan dibuktikan. Itu tidak bisa. Hitam putih mengatakan kalau kamu tak percaya Tuhan, kamu orang bodoh. Tidak, itu tidak bisa. Tetapi coba perhatikan betul, mungkin kamu akan merasakan barangkali Tuhan ada. Lebih masuk akal dia ada daripada tidak ada. Itu saja Pak Nur. Ya Romo, terima kasih Romo. Saya satu hal lagi Romo, kalau dalam Kant itu apakah ada kemungkinan ini Romo, jadi misalkan kalau bohong itu memang kalau pada kondisi tertentu itu dibolehkan atau memang kan tidak mengatakan itu ya tidak boleh karena itu bukan bagus sama sekali. Misalkan kita harus menyembunyikan orang, apakah kan berbicara soal situasi-situasi khusus gitu Romo? Nah, itu ditanyakan pada saya, itu gawat karena saya orang Yesuit. Yesuit selalu dituduh mengatakan bahwa kadang-kadang juga boleh bohong. Kant sendiri mempunyai pandangan yang sangat cukup keras, tetapi tidak berkaitan dengan logikanya. Jadi yang kan tuntut kita betul-betul jangan pernah melanggar kewajiban moral. Tapi kewajiban moral itu untuk tidak mengatakan yang tak benar tidak selalu merupakan kewajiban moral. Tentang itu bisa diskusi. Dan di situ ada kasus yang selalu diajukan. Katanya kan dia memberi jawaban yang keras itu, yaitu ada orang yang melarikan diri karena dikejar oleh pembunuh. Dan dia masuk ke dalam rumah seseorang. Orang yang punya rumah itu duduk di depan rumah itu. Datangnya mereka mengejar, tanya, Anda melihat ada orang lari di situ. Dan dia tahu bahwa yang dimaksud dicari itu. Nah, kan katanya mengatakan, ya tidak boleh bohong. Tetapi banyak orang lain, termasuk saya, mengatakan mereka tidak berhak menanyakannya. Dia juga tidak perlu jawab. Kalau dia menjawab, maaf Anda tidak berhak untuk menanyakannya, mereka tahu dia masuk ke rumah itu mengejar membunuhnya. Jadi dia akan menjawab, ya saya melihat dia. Dia lari ke situ dan masuk ke jalan kiri itu. Tidak benar itu, tetapi satu-satunya cara untuk membuat para calon pembunuh itu tidak masuk ke dalam rumah itu. Bisa secara etis dibenarkan. Jadi itu pandangan saya. Di situ etika khusus, etika spesialis itu memang penting. Tidak ada kewajiban mutlak. Yang kewajiban mutlak selalu tidak pernah berbuat yang jahat. Tetapi apakah bohong dalam situasi ini jahat? Ya, tentu kalau tidak jahat juga bukan dosa. Oke. Ya, terima kasih Romo. Cukup Mas?